Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali melalui ibadah online pada hari ini. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, mungkin ada di antara kita yang merasa kurang nyaman dengan cara beribadah seperti ini. Merasa tidak seperti yang biasanya, susah nyambung. Tapi marilah ini jangan menjadi penghalang bagi kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Tapi biarlah kita benar-benar mau menyiapkan hati kita. Ibadah bukan soal tempat di gereja, tetapi tentang bagaimana hati kita terhubung dengan Tuhan. Walaupun situasi tidak begitu baik, tapi mari kita berusaha fokus kepada Tuhan. Kita ikuti rangkaian ibadah kita yang ada pada hari ini. Mari kita ambil waktu sejenak, kita meminta Tuhan, tolong aku supaya boleh beribadah dengan baik pada hari ini. Saudara-saudara yang telah ditebus Tuhan, hari ini adalah hari yang penuh sukacita yang Tuhan anugerahkan kepada kita umat-Nya. Hari ini kita merayakan hari kenaikan Yesus Kristus ke surga, di mana Dia mempersiapkan tempat bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Seperti kata firman Tuhan, kewarganegaraan kita ada di dalam surga, dan dari situ kita juga menantikan Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Filipi 3 ayat 20. Oleh sebab itu mari dengan hati yang gembira dan tulus ikhlas, penuh sukacita kita memasuki ibadah kita pagi hari ini. Ibadah hari kenaikan ini ditabiskan dalam nama Tuhan Allah yang telah mengangkat Yesus Kristus ke dalam kemuliaan. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah kiranya menyertai kita sepanjang ibadah ini. Amin. Bapak, Ibu, saudara sekalian, mari kita menyembah Allah kita. Kita memberikan segala kemuliaan dan hormat kita bagi Dia, sebab Dia Allah yang layak untuk menerima segala hormat, sembah dan puji kita. Kita angkat satu pujian, mulia, sembah, Raja mulia.
Bapak Ibu yang kekasih, mari kita ambil waktu, kita mau berdoa di hadapan Tuhan. Kali ini saya di dalam doa syafaat ini tidak akan memimpin doa saya membaca pokok doa dan Bapak Ibu mendoakan, tapi saya akan memimpin secara keseluruhan pokok doa syafaat pada hari ini. Mari kita mengambil waktu kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa Engkau Allah kami yang luar biasa, Allah yang bertahta di dalam kemuliaan, Allah yang bukan hanya mati bagi kami, tapi Allah juga yang bangkit dan naik ke surga. Hari ini kami bersyukur kami masih bisa beribadah di tengah-tengah situasi yang ada saat ini. Tuhan, tolong dengan hati yang sungguh-sungguh Roh Kudus menolong kami untuk beribadah, sehingga ibadah kami hari ini benar-benar boleh menjadi persembahan kami yang berbau harum di hadapan Tuhan. Saat ini kami mau berdoa syafaat bersama-sama. Bapak, kami mau berdoa untuk situasi Indonesia saat ini. Kami terus mau menyerahkan ke dalam tangan Tuhan upaya-upaya kami, baik pemerintah dan kami semua warga negara, bagaimana kami mau mengatasi, kami melawan pandemi virus corona ini. Tuhan, kami tahu kejadian ini, pandemi virus corona ini mengajarkan kami betapa tidak berdayanya kami ketika kami menyombongkan diri bahwa kami bisa dalam banyak hal. Tapi kenyataan ini memperlihatkan kami tidak ada apa-apanya sama sekali, Tuhan. Kami tidak berdaya bahkan melawan satu virus yang kecil sekalipun. Ampuni kesombongan kami selama ini, Tuhan. Ampuni bila selama ini kami banyak meremehkan Tuhan dan berpikir kami bisa berdiri di atas kaki sendiri tanpa Tuhan. Tapi saat ini Tuhan, kami benar-benar mau datang kepada Tuhan, mau menyerahkan situasi bangsa ini, situasi dunia ini, mau menyerahkan tuh setiap mereka yang sakit karena corona. Mereka harus berdiam di rumah sakit atau di rumah, harus diisolasi, terpisah dari keluarga, bahkan ada dalam bahaya kematian. Kami mau menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan, termasuk secara khusus anak-anak Tuhan, supaya tengah situasi ini iman mereka jangan menjadi lemah, mereka menjadi putus asa, tapi justru tetap memandang kepada Tuhan sebagai sumber pengharapan kami. Kami yang berdiam di rumah banyak mungkin yang khawatir dan takut, tapi biarlah di tengah-tengah ketakutan, kecemasan, ketidakpastian kami kapan situasi ini akan berakhir, kami juga mencari wajah Tuhan, kami mendekat kepada Tuhan. Kami Tuhan benar-benar mencari pertolongan daripada Engkau. Bapa di surga, kami berdoa untuk tim para medis yang bersusah payah, baik mereka yang ada di lab, yang mencoba mencari Tuhan vaksin atau mencari obat yang terbaik untuk melawan virus corona ini, maupun mereka yang berada di lapangan, di rumah sakit yang merawat para penderita. Tuhan, kami serahkan mereka semuanya dalam tangan Tuhan. Biarlah kami sebagai warga negara juga boleh mendukung mereka dengan tetap taat kepada aturan pemerintah kami, sehingga kami juga bisa memutus rantai penyebaran virus corona ini. Sungguh Tuhan, kami hanya mau pasrah segala situasi ini ke dalam tangan Tuhan. Berdoa untuk setiap iman kami Tuhan. Terus Tuhan, pelihara dan jaga iman kami di tengah-tengah segala situasi ini. Lama kami tidak beribadah ke gereja, tapi bukan berarti itu juga menjauhkan kami dari Tuhan. Tapi biarlah juga di rumah kami masing-masing, kami tetap boleh mencari wajah Tuhan, mencari hubungan pribadi kami, menjaga hubungan dan relasi pribadi kami dengan Tuhan. Mampukan kami Tuhan, juga di tengah situasi ini tolonglah kami untuk menggunakan setiap waktu untuk mendekatkan diri kami dengan keluarga kami yang ada di rumah. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami percaya Tuhan sudah mendengar segala doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mari bersama-sama dengan segala orang percaya di segala tempat panjang abad, kita akan mengucapkan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan,
mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bersyukur kita memiliki Allah yang ajaib, Allah yang mulia, Allah yang agung. Dia Allah yang mencintai kita, yang mengampuni kita, memberikan nyawanya untuk menyelamatkan kita. Mari kita menyambut Dia, meninggikan Dia, memberikan Dia hormat, pujian, dan kuasa. Kita angkat pujian. Dia sungguh indah, Dia Yesus. Dia sungguh indah, Dia Yesus. Dia ajaib, Dia mulia,
lagi yang mulia. Ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Jemaat sekalian, saya mengundang kita untuk membuka Alkitab kita. Kita akan membaca bacaan bertanggapan. Kita akan membaca bacaan bertanggapan yang hari ini saya ambil dari Injil Lukas pasal 24. Injil Lukas pasal 24 ayat 44 sampai yang ke-53. Saya akan membaca ayat 44, Bapak Ibu 45. Demikian kita akan bergantian sampai ayat yang ke-53. Saya akan mulai dari Lukas 24 ayat 44. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka, sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikian bacaan bertanggapan kita. Kiranya Tuhan berbicara kepada kita melalui bagian ini. Saat ini kita akan mempersiapkan diri kita untuk mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita memohon supaya sungguh-sungguh firman yang berkuasa itu mengubah sikap kita, mengubah hati kita, meluruskan segala sesuatu. Kita angkat satu pujian yang sekaligus biarlah ini menjadi doa kita. Penuhkanlah bejanaku, aku datang dan ku bersujud di hadapanmu. Aku datang dan ku bersujud di hadapanmu. Ku rasakan indah hadiratmu. Aku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air
rindu-rindu-Mu, ku haus akan firman-Mu. Mari kita berdoa. Bapa, sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sungguh kami memohon Tuhan, kiranya Engkau menolong kami supaya kami tidak hanya mendengar lalu melupakan, tapi kami boleh menyimak, memperhatikan, bahkan mengingat dengan baik firman ini, dan boleh menjadi kekuatan dan pengharapan bagi kami di tengah-tengah situasi yang kurang baik ini. Dan firman Tuhan ini benar-benar kami boleh pegang menjadi pedoman kami di dalam menantikan pemulihan dari Tuhan. Terima kasih, berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, dan berkati semua jemaat di rumah yang mendengarkan firman Tuhan ini melalui online. Diberkatilah mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita bersama-sama membuka dua bagian firman Tuhan. Saya ambil hari ini bagian yang pertama dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 6 sampai 11, kemudian dari Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai yang ketiga. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11, dan kemudian Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu sekalian. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh dunia, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi." Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kau berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Bagian yang kedua, Yohanes 14 ayat 1 sampai yang ketiga. "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Demikian firman Tuhan pada hari ini. Biarlah kita yang membaca tidak hanya membaca, mendengar, tetapi yang menyimpan dan mengamini firman Tuhan ini dalam hidup kita setiap hari. Bapak Ibu, jika saya boleh bertanya, apa yang Bapak Ibu Saudara rasakan, pikirkan tentang situasi hari ini? Takut? Bingung? Atau pesimis, atau bahkan khawatir? Mungkin ada sebagian dari kita yang takut terjangkiti atau takut orang-orang yang kita kasihi terjangkiti atau tertular dengan COVID-19 ini. Kita takut kalau kita harus sakit sampai harus masuk rumah sakit. Bahkan mungkin ada yang takut mati. Kita takut kalau kita sakit, dan bagaimana kalau kita mati? Apa yang akan terjadi? Bagaimana kalau orang-orang yang kita sayang terkena dan mati? Kita tidak siap untuk itu. Kita mendengar ada narapidana yang dilepaskan, dan kita berpikir, wah, situasi di luar
sangat tidak aman. Banyak penjahat berkeliaran. Ada kejahatan di mana-mana. Dan kita merasa tidak aman. Kita merasa tidak nyaman. Atau mungkin ada di antara kita yang saat ini bingung. Kita tidak tahu ke depannya bagaimana. Kita tidak tahu masa depan kita, usaha kita, sekolah kita, atau bahkan hidup kita. Masih sanggup gak kita bertahan besok? Masih cukup gak kita besok? Apakah usaha saya masih bisa bertahan sampai terakhir? Mungkin ada banyak perasaan yang berkecamuk. Mungkin situasi seperti ini membuat kita kemudian memimpikan andaikan ada sebuah waktu, sebuah situasi di mana tempat kita hidup itu nyaman, damai, tenang, tidak ada kejahatan, dan kita bisa hidup dengan tenang. Masalahnya adalah apakah memang ada tempat atau situasi yang seperti itu di dalam dunia ini? Karena kita menyadari betapa dunia ini sudah tercemar oleh dosa. Bagi saya situasi ini, kerinduan kita sebuah tempat yang aman dan nyaman, yang damai, mau tidak mau menuntun kita kepada satu tempat yang bernama surga. Sebuah tempat harapan di mana semua yang kita impikan itu. Sebuah tempat yang di mana Wahyu 21 ayat 4 katakan tidak ada air mata, tidak ada maut, tidak ada duka cita, tidak ada sakit penyakit, tidak ada kejahatan dan dosa, dan semua situasi-situasi menakutkan yang mengkhawatirkan lainnya. Jadi boleh kita katakan sebuah tempat impian bagi semua orang. Tapi pertanyaannya, apakah memang surga itu benar-benar ada? Hari ini kita memperingati peristiwa Tuhan Yesus naik ke surga. Di dalam bagian Kisah Para Rasul yang kita baca tadi itu ada satu kalimat yang dikatakan oleh dua orang yang berpakaian putih yang berdiri di dekat para murid yang menyaksikan Yesus terangkat ke langit. Dia berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga." Malaikat itu berkata, dua orang yang berpakaian putih itu yang diyakini adalah malaikat berkata bahwa Yesus terangkat ke surga. Berarti Alkitab mengatakan bahwa surga itu ada. Dan sebelum Yesus mati, dia pernah meninggalkan sebuah pesan kepada para murid-muridnya. Kepada para muridnya yang tadi kita baca di pasal 14. Yesus berkata di dalam Yohanes 14 ayat 2, "Di rumah Bapakku." Rumah Bapa ini mengacu kepada surga. Yesus berkata, ada surga yang disebut dengan rumah Bapa, dan Yesus tidak sedang berbohong. Kenapa dia berkata di dalam Yohanes 14, "Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu." Yesus berkata, aku tidak akan mengatakan ada kalau memang tidak ada. Justru karena ada, aku mengatakan ada. Jika tidak ada, aku tentu akan mengatakan kepadamu tidak ada. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, penambahan kata jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu ini merupakan satu penekanan kepada Yesus yang bermaksud mengatakan, Yesus menegaskan bahwa kabar baik yang diberikan kepada para murid yang waktu itu dalam situasi bingung adalah suatu kepastian
bahwa ada tempat yang namanya surga. Ada satu tempat yang namanya surga. Bahkan Yesus berkata dia akan pergi ke situ untuk menyediakan tempat. Bapak Ibu, ini perlu ditegaskan bahwa surga itu benar-benar ada dan itu adalah satu tempat yang nyata, yang real ada. Kenapa? Saya membaca satu artikel dari orang yang menulis artikel itu, dia berkata bahwa surga itu bukan sesuatu yang real. Dia itu bukan suatu tempat yang benar-benar ada. Surga itu hanya sebuah kondisi, hanya sebuah situasi. Apakah surga hanya sebuah situasi, bukan sebuah tempat yang benar-benar ada? Bapak Ibu, kalau kita melihat di Yohanes pasal 14, di pasal 1 sampai 3 saja di situ ada 5 kali kata tempat. Kata tempat itu bukan suatu situasi atau kondisi, itu menyangkut satu lokasi. Berarti surga itu benar-benar ada, suatu tempat, bukan sekedar sebuah kondisi. Kalau boleh saya katakan bahwa surga adalah dikatakan surga adalah sebuah tempat di mana memang tidak ada air mata, memang tidak ada penderitaan, itu kondisi. Tapi bukan sekedar kondisi, benar-benar surga itu sebuah tempat yang sempurna, sehingga semua yang didambakan oleh umat manusia itu ada di sana. Sebuah tempat yang ideal, yang penuh sukacita, dan sebuah yang paling terbaik dari semua yang ada. Kenapa saya katakan terbaik? Kalau kita membaca kitab Wahyu, bahkan untuk menggambarkan situasi surga saja, Rasul Yohanes perlu memilihkan semua apa yang terbaik yang ada di dunia ini yang bisa dibayangkannya untuk menggambarkan situasi dari surga itu, kondisi dari surga itu, tempat yang namanya surga itu. Dia memakai bahan yang emas, batu-batu berharga yang mahal harganya. Dikatakan kaca bening untuk menyatakan betapa bersih, jernih dan indahnya, tentang keabadian dan sebagainya, terang yang abadi. Semua itu untuk menggambarkan apa? Bahwa surga adalah tempat yang terbaik. Surga adalah tempat impian yang tidak bisa digambarkan dengan apapun yang ada di dunia ini. Tapi satu hal dikatakan bahwa surga bukan hanya tempat tinggal. Tapi bahkan Yesus berkata, di surga banyak tempat tinggal. Surga bukan hanya sekedar satu tempat, tapi Yesus menegaskan bahwa di tempat yang namanya surga itu ada banyak tempat tinggal. Saudara, ketika kita mendengar kata tempat tinggal ini, jangan kita bayangkan bahwa surga itu adalah sebuah perumahan yang banyak rumah, ada tipe 45, tipe 72, tipe segala sesuatu, lalu kita akan diberikan satu persatu rumah yang ada. Saudara, jangan bayangkan seperti itu, atau jangan membayangkan itu sebuah rumah yang besar, sebuah istana yang besar yang punya banyak kamar dan kita masing-masing akan diberikan banyak kamar. Tidak. Ketika Tuhan Yesus mengatakan banyak tempat, Dia hanya ingin mengatakan bahwa surga itu cukup bagi semua orang. Semua orang percaya cukup di surga. Kita tidak perlu takut bahwa kita tidak akan dapat tempat di surga, bahwa kepada kita tidak tersedia tempat penuh. Cukup, Tuhan menjamin itu. Di rumah Bapakku di surga banyak tempat tinggal. Ada cukup ruang bagi semua orang percaya. Kita perlu meyakini hari ini, kita perlu mengaminkan hal ini. Yesus sendiri berkata, percayalah kepada Allah dan percaya juga kepadaku. Ini adalah kalimat imperatif, kalimat perintah. Yesus memerintah kita untuk percaya kepada apa yang dikatakannya, bahwa surga itu benar-benar ada. Dan surga itu sebuah tempat yang sangat luar biasa, sebuah tempat yang cukup untuk menampung semua orang percaya untuk tinggal dan berkumpul di sana. Bahkan Yesus berkata, aku
ayat 14 pasal 14 ayat 2b, aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Kenapa salah satunya kita mengingat peristiwa kenaikan ke surga hari ini? Apa pentingnya Yesus naik ke surga? Yesus menyatakan, Yesus perlu naik ke surga. Kenapa? Untuk menyediakan tempat bagi Bapak, Ibu, dan saya. Untuk menyediakan surga itu bagi Bapak, Ibu, dan saya. Surga yang Tuhan sediakan itu bukan hayalan, bukan impian seperti yang dikatakan John Lennon dalam lagu Imagine. Hanya sebuah bayangan, ada satu tempat yang tidak ada batas negara, tidak ada pembedaan. Tapi surga itu benar-benar real, tempat itu benar-benar disediakan, dan tempat itu benar-benar ada untuk Anda dan saya yang percaya kepada Kristus. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, dan Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat itu bagi Anda dan saya. Di dalam Ibrani pasal 16 ayat yang kedua, Ibrani 6 ayat 20 maksud saya, Ibrani 6 ayat 20, dikatakan Yesus pergi ke sana sebagai apa? Perintis. Perintis. Kata ini dahulu berasal dari kata prodromos. Prodromos ini pada zaman dahulu dipakai di dalam dua arti. Perintis gini, kalau tentara Romawi itu mau menyerang satu tempat, maka ada orang-orang yang diutus untuk mengintai tempat itu untuk memetakan situasi yang ada. Kita ingat di dalam peristiwa tembok Yeriko di mana terlebih dahulu Yosua mengirimkan 2 orang utusan untuk mengintai. Nah, jadi perintis untuk masuk ke tempat itu. Tapi di sini adalah perintis tentara itu masuk dan membuka jalan supaya yang lain itu bisa menyusul datang ke sana. Yang kedua dipakai untuk kapal-kapal, di mana sebelum kapal-kapal Romawi itu akan berlabuh, maka ada sebuah kapal kecil yang dikirimkan untuk menjadi pembuka jalan, untuk menjadi perintis yang akan menolong membimbing kapal yang di belakang itu yang lebih besar supaya benar-benar bisa merapat dengan aman. Dan dikatakan Yesus adalah perintis, pelopor bagi Anda dan saya. Dia membuka jalan bagi Anda dan saya untuk supaya kita bisa sampai ke surga. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, dan surga ini adalah tempat yang permanen. Surga yang surgawi Bapa yang kekal itu siapkan adalah sebuah tempat yang permanen. Saya ingat ketika saya ada di saat setiap tahun kami harus pindah kamar, angkat-angkat barang, pindah tempat. Betapa sangat merepotkan. Tetapi surga adalah sebuah tempat yang permanen, sebuah tempat tinggal yang tetap di mana kita tidak perlu lagi berpindah-pindah. Yesus ketika mengatakan ini kepada para muridnya, ini memiliki arti karena dia tahu selama ini para murid tidak memiliki satu tempat tinggal yang tetap ketika mengikut dia. Mereka pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan nanti setelah Yesus pun kembali ke surga, para murid ini akan mengemban amanat agung. Mereka akan pergi ke satu tempat ke tempat yang lain. Mereka tidak punya tempat perhentian yang tetap. Tetapi Yesus berkata, di rumah Bapakku ada satu tempat perhentian yang kekal. Satu tempat perhentian yang tetap, di mana engkau tidak perlu mengembara lagi, tapi di sana engkau akan diam bersama-sama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di dalam dunia ini kita pun adalah musafir. Ini bukan tempat tinggal kita yang permanen. Ini hanya tempat tinggal kita yang sementara. Jika kita menderita kesusahan penderitaan saat ini, ingatlah, ini semua hanya sementara. Ini tidak akan berlangsung selama-lamanya. Ada satu tempat yang permanen yang Tuhan siapkan untuk Bapak, Ibu, dan saya. Di mana di tempat permanen itu kita tidak perlu lagi pindah. Kita akan tinggal bersama, dan tempat itu tidak ada lagi kesusahan yang kita hadapi sekarang ini. Bapak Ibu, tetapi pertanyaan saya begini.
Kalau bilang kita pengen pergi ke surga, semua orang pasti pengen. Siapa yang tidak ingin pergi ke tempat yang baik itu? Di tempat yang tidak perlu ada kesusahan, di tempat yang tidak perlu ada penderitaan, di tempat yang tidak perlu ada air mata. Tapi tolong tanya Bapak Ibu, apakah situasi itu yang membuat Bapak Ibu pengen ke surga? Apakah karena di surga tidak ada sakit penyakit? Apakah karena di surga tidak ada air mata? Apakah karena di surga kita tidak perlu capek-capek kerja? Karena di saat ini kita sudah capek, kita sudah putus asa? Oh Bapak Ibu, jika hanya karena alasan itu kita ingin pergi ke surga, betapa menyedihkan Bapak Ibu dan saya. Betapa menyedihkan Bapak Ibu dan saya. Apa bedanya Bapak Ibu dan saya dengan mereka dari agama yang lain? Tetapi seharusnya apa yang menjadi tujuan kita bisa pergi ke surga adalah karena di surga ada Yesus, Tuhan yang kita kasihi, Tuhan yang kita cintai. Karena di surga kita akan tinggal dan bertemu muka dengan muka. Di surga kita tidak bisa dengan bebas leluasa bertemu muka dengan muka. Kita beribadah tapi kita tidak bisa melihat Yesus secara langsung. Tapi di surga kita akan bertemu dengan Tuhan yang kita kasihi. Bapak Ibu yang kekal, itulah yang seharusnya menjadi alasan Bapak Ibu dan saya untuk merindukan surga. Karena di sana kita akan berdiam dan tinggal bersama dengan Tuhan yang kita kasih, dan kita tidak akan terpisahkan untuk selama-lamanya. Itulah sebabnya Yesus berkata begini kepada murid-muridnya. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali, supaya di tempat di mana aku berada, kamu berada. Lihat, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Alasan satu-satunya di mana kenapa Yesus membawa Anda dan saya ke surga adalah supaya kita bisa bersama-sama dengan Dia selama-lamanya. Itu luar biasanya Tuhan yang kita kasihi. Tuhan yang kita kasih luar biasa. Dia rindu selalu bersama-sama dengan kita, umatnya. Pertanyaan Bapak Ibu, jika Allah sangat merindukan bersama-sama dengan Bapak Ibu dan saya, bagaimana dengan Bapak Ibu dan saya? Punyakah kita kerinduan yang sama dengan Tuhan? Punyakah kita selalu ingin bersama-sama dengan Tuhan? Bukan hanya nanti di surga, tetapi juga di tengah-tengah dunia ini saat kita menanti Dia datang kembali untuk menjemput kita untuk bersama-sama datang tinggal bersama-sama dengan Dia di surga. Bagaimana dengan kehidupan ibadah kita? Benarkah seperti kita ibadah saat ini? Ada satu kerinduan kita untuk bersekutu dengan Tuhan kita? Atau kita hanya menjadikan ibadah online ini sebagai satu tontonan? Kita tidak beribadah tapi kita menonton ibadah. Kita tidak bernyanyi tapi kita menonton. Kita mendengar suara musik. Ketika kita berdoa dipimpin dari online ini, adakah benar kita berdoa karena kita merasa disatukan dengan Tuhan dalam doa kita? Ataukah kita hanya sekedar menutup mata dan kemudian pikiran kita melayang kemana-mana? Jika Tuhan sangat ingin bersekutu dengan kita, dan bahkan karena kerinduan Dia untuk bersekutu dengan kita, Dia menyediakan surga bagi kita untuk kita tinggal bersama-sama dengan Dia. Tapi bagaimana dengan Bapak Ibu dan saya? Punyakah kita kerinduan yang sama? Seberapa besar kita merindukan surga? Kita berkata kita ingin masuk surga, tapi benarkah kita siap untuk pergi ke surga? Jangan-jangan kita lebih mencintai dunia ini daripada ke surga. Apakah kita menganggap mati adalah keberuntungan karena kita akan bersama-sama dengan Tuhan? Atau justru kita takut mati karena kita tidak yakin bahwa kita bisa masuk surga? Yesus berkata, jika kita percaya kepada Dia, sungguh-sungguh percaya kepada Dia, Dia menjamin pasti surga itu menjadi milik Bapak Ibu dan saya.
Bapak Ibu, situasi yang sekarang memang tidak baik. Di tengah-tengah dunia ini, situasi seperti ini, siapa yang tidak menderita? Semua orang terkena imbasnya. Jangan pikir saya lebih menderita, semua orang terkena imbasnya. Tetapi biarlah pengharapan bahwa apa yang kita alami di dunia ini hanya sementara, tidak berlangsung selamanya. Dan bahwa ada satu tempat yang sudah Tuhan sediakan bagi Bapak Ibu dan saya. Dan sekarang Yesus sudah ada di sana. Dia sudah sediakan, sudah ada tempat kita. Biarlah ini menjadi peneguhan bagi kita, pengharapan bagi kita untuk melewati hari ke sehari di dalam masa-masa yang sulit ini. Mari kita melewati hari demi hari kita sambil memandang ke depan, memandang kepada pengharapan surgawi kita. Ada satu tempat yang lebih terang, yang lebih baik, yang lebih indah, yang Tuhan sudah sediakan. Dan tempat itu bukan di dunia ini, tapi di surga. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih bahwa Engkau memberikan sebuah tempat yang terbaik bagi kami. Suatu tempat di mana kami bisa berjumpa dengan Tuhan. Kami bisa tinggal bersama-sama dengan Tuhan yang kami kasihi tanpa harus terpisahkan lagi. Satu tempat di mana kami bersama-sama dengan saudara-saudara percaya lainnya. Kami bisa menyembah Tuhan. Kami bisa memuji Tuhan. Kami bisa benar-benar merasakan hadirat Tuhan secara langsung. Di dunia ini seringkali kami penuh keterbatasan untuk merasakan hadirat Tuhan. Tapi kami tahu ketika kami di surga, tembok pembatasan itu tidak ada. Kami mengamini surga itu menjadi milik kami. Dan itu menjadi pengharapan kami di tengah-tengah hidup di dunia yang tidak sempurna ini. Tolonglah kami Tuhan, ketika kami menjalani hari-hari penantian kami untuk Engkau datang menjemput kami, membawa kami ke surga. Kami hidup membangun relasi kami juga dengan Tuhan. Di dalam doa kami, di dalam ibadah kami, di dalam pelayanan kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam studi kami. Kami lakukan semuanya untuk Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Kita akan menutup ibadah kita, tapi sebelum kita akan menutup ibadah kita, diingatkan jika jemaat ingin memberikan persembahan, biarlah boleh memberikan lewat rekening gereja ataupun lewat sarana yang sudah disediakan oleh gereja. Ingat, marilah kita memberi dengan tulus hati dan dengan sukacita, karena Allah berkenan kepada orang yang memberi dengan sukacita. Sebelumnya mari kita berdoa untuk persembahan ini. Bapa, sebentar lagi kami akan memberikan persembahan. Kami tetap bersyukur bahwa sampai saat ini kami bisa merasakan pemeliharaan Tuhan atas kami. Dan jika kami boleh memberi, itu pun anugerah Tuhan. Biarlah Bapak boleh menerima persembahan kami, berapapun kemampuan kami untuk memberi. Karena kami memberikannya dengan sukacita dan dengan rela hati. Karena kami yakin Tuhan akan memakai persembahan kami juga untuk pekerjaan Tuhan. Baik melalui pelayanan di gereja ataupun untuk menolong saudara-saudara kami yang membutuhkan di saat-saat sulit seperti ini. Berkati gerejamu, para majelis kami, para diaken kami akan mengelola keuangan ini, supaya mereka pun diberi hati yang bijak oleh Tuhan, hati yang peka oleh Tuhan, untuk bagaimana menggunakan uang ini dengan baik, untuk bagaimana uang ini boleh menjadi saluran berkat bagi banyak orang di tengah-tengah situasi seperti ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami berikan persembahan dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang terlebih dahulu sudah memberkati hidup kami. Amin. Mari seperti firman Tuhan tadi yang kita dengarkan bahwa ada satu tempat yang lebih terang. Kita tidak bisa melihatnya sekarang, tapi kita melihat dengan iman. Di sana ada Bapa kita yang menunggu karena Dia sudah menyediakan tempat bagi kita. KPPK nomor 407, ada tempat yang lebih terang. Kita akan menyanyikan bait yang pertama, bait yang kedua. Ada tempat yang lebih terang, ku dapat lihat dengan iman. Bapakku
susah, khawatir dan gentar. Hari yang bahagia bersama umatnya di sana. Hari yang bahagia bersama umatnya di sana. Kita akan menutup ibadah kita akan menyanyikan bersama-sama doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Jemaat sekalian, sekarang arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.